Selamat datang di video pembelajaran IPAS kelas 10 SMK dari Ibu Sri Uliman Ginting. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada motivasi dari Ki Hajar Dewantara bahwa apapun yang dilakukan oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia di dunia pada umumnya. Oke, kita masuk kepada keruangan dan konektivitas antar desa dan kota. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas pengertian dari materi tentang ruang dan konektivitas. Di mana pengertian ruang sebelumnya sudah kita katakan bahwa segala benda yang ada di bumi ini sudah kita tahu ada 3 wujudnya, benda padat, benda cair maupun benda gas yang bisa menempati sebuah wadah. Nah, wadah tersebutlah yang bisa dikatakan ruang. Sedangkan konektivitas adalah hubungan antar suatu unsur dengan unsur yang lainnya, baik berupa fisik, operasional, maupun indikator lain yang dapat dihubungkan. Konektivitas secara fisik dia bisa dikatakan adalah jabat tangan, say hello, sedangkan berdasarkan operasional boleh kita memakai media seperti HP atau komputer. Nah, ada konsep ruang yang saya kutip dari Yulia Siska MPD. Beliau mengatakan bahwa ruang adalah tempat di permukaan bumi. Kemudian, ruang tidak hanya sebatas udara, tetapi juga lapisan atmosfer terbawah yang memengaruhi permukaan bumi. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa ruang dapat mencakup sebuah perairan yang ada di permukaan bumi seperti laut, sungai, dan danau. Sedangkan di bawah permukaan bumi terdapat air dan tanah sampai kedalaman tertentu. Ruang mencakup berbagai lapisan tanah dan batuan yang menjadi sumber daya bagi kehidupan. Dan yang terakhir, ruang adalah tempat bagi manusia melakukan interaksi. Pada dasarnya, manusia itu adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Bahkan orang nomor 1 di Indonesia pun tidak dapat hidup sendiri. Kita mengetahui hal itu. Nah, oleh karena itu, dikatakan makhluk sosial karena manusia itu memiliki dorongan untuk saling berinteraksi dengan manusia lain, misalnya hidup berkelompok. Manusia hidup secara berkelompok karena memiliki kepentingan dan tujuan yang sama. Apa tujuan manusia yang sama itu? Ya, sama-sama bertahan hidup. Nah, semua kegiatan yang dilakukan untuk melakukan hubungan sosial itu bertujuan untuk bertahan. Nah, dalam memenuhi kebutuhan manusia menciptakan berbagai hal untuk membuat kehidupan mereka menjadi lebih baik. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki karakteristik atau ciri khas tertentu. Karakteristik inilah yang menciptakan keterkaitan antar ruang di permukaan bumi. Contohnya, kebakaran hutan di Riau. Dampak kabut asap Riau tersebut bukan cuma Riau saja yang mengalaminya, namun Sumatera Barat, Sumatera Selatan, bahkan sampai di luar negeri juga mengalami dampak negatifnya. Sehingga bisa menyebabkan stigma negatif bahwa Indonesia termasuk negara yang barbar, bisa dibilang. Nah, kemudian hubungan lain adalah produk kota menghasilkan berbagai produk industri seperti pakaian, kendaraan, barang-barang elektronik, dan lain-lain. Sedangkan desa memproduksi sumber-sumber kebutuhan hidup, hasil pertanian misalnya. Jadi, kota dan desa membuat hubungan atau konektivitas di mana kota memperoleh bahan makanannya dari desa, sedangkan penduduk desa membeli produk-produk elektronik dari kota. Nah, demikianlah seterusnya
sampai uh, banyak hal yang membuktikan bahwa manusia itu merupakan makhluk sosial dan menimbulkan hubungan serta konektivitas. Yang saat ini kita bahas adalah antar desa dan kota. Nah, berikutnya kita menuju atau mengarah kepada tempat tinggal kita. Ya, buat peserta didik di kelas 1 SMK kita pelajari assessment of learning. Kita tahu bahwa semua SMK tentunya dikaitkan dengan ruang dan waktu. Jadi, Ibu harap kalian coba analisa faktor-faktor pendukung apa yang membuat tempat tinggalmu menjadi pilihan sebagai tempat pemukiman penduduk, ya. Karena waktu kita sangat singkat, maka Ibu mau kalian itu menganalisanya faktor-faktor pendukungnya itu sebanyak 10, ya. 10 faktor yang mendukung tempat tinggal kamu itu merupakan pilihan yang terbaik sebagai tempat pemukiman penduduk. Contohnya seperti ini, misalnya di daerah tempat kalian itu sebenarnya terkenal dengan rawan banjir, tapi banyak penduduk di situ. Jadi apa yang menyebabkannya di situ menjadi pilihan, menjadi tempat tinggal? Contohnya yang pertama, PLN sudah masuk, yang kemudian tanah di sana masih murah harganya. Nah, jadi itulah salah satu contoh yang Ibu bawa. Kamu pilih ya. Sambil menunggu pekerjaan kalian selesai, kita akan mendengarkan lagu tentang pemuda Pancasila, ya. Thanks for watching.